Jumpa lagi di podcast Wikara Tuntas. Hari ini kita juga berbahagia karena kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Utara, Pak Haji Gogo Purmanjaya dan Pak Hendro Nakalelo. Karena banyak hal yang ingin kita tanyakan, termasuk pertanyaan ini juga disampaikan oleh warga masyarakat Batu Utara. Setelah kemarin adanya putusan MK terkait apa menikah putusan MK itu bagi Anda berdua sebagai calon bupati dan wakil bupati, dan info terbaiknya adalah pendukung-pendukung dan relawan Anda ini diam, tidak menanggapi pendapat tulisan ini. Berkaitan dengan putusan MK tanggal 24 Februari kemarin, kita menghargai dan menghormati putusan tersebut, dan kita berupaya agar pendukung kita tetap kondusif, aman, menjaga ketertiban, dan kita juga selalu menghimbau bahwa menjaga keamanan. Dan nantinya kita juga berharap, karena PSU ini ada 2 TPS, kurang lebih pemilih 2 TPS ini 1.150-an. Inilah yang akan menentukan siapa pemimpin dari utara. Dan harapan kita kepada seluruh masyarakat, terutama 2 TPS ini, tetap optimis untuk turun ke TPS. Jangan sampai tidak hadir, karena inilah yang menentukan siapa jadi pemimpin dari utara ke depan. Harapan kita, pendukung tetap tenang, jaga ketertiban, kedamaian, dan harus turun ke TPS, menentukan sikap. Karena kita sudah selama ini, saya dengan Pak Hendro sudah menyampaikan program-program, visi dan misi, dan kita sudah kemarin melaksanakan pilkada, ada selisih kemenangan 8 suara. Jadi selama ini juga mereka sangat antusias terhadap program-program kami. Tapi dengan adanya sengketa kemarin masih ketunda dan adanya pemilihan ulang ini, ya kita berharap masyarakat tetap optimis turun menentukan sikap, memilih siapa yang jadi bupati dan lebih. Begitu juga kita berharap agar semua masyarakat itu bisa memahami, menyikapi, memilah-milah tentang program-program. Karena kami sudah menyampaikan program serta visi dan misi. Salah satunya untuk 2 TPS ini mungkin mereka juga berharap dengan program visi misi kita. Salah satunya TPS 4 Melawaken. Di situ kan daerah pedesaan lintas provinsi antara Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bogor Utara ke Kalimantan Timur. Jadi salah satunya adalah mungkin ibu kota pemerintah Trans Kalimantan lah pada intinya lintas nih. Jadi kita berharap masyarakat kita di sana kan ada kurang lebih 550-an pemilih lebih. Ini kita berharap antusias untuk turun dari nanti. Salah satu kami juga pernah menyampaikan dan mereka berharap lowongan lapangan kerja seperti perkebunan, kelapa sawit dan lain-lain, ternak, perikanan, nah juga kebutuhan hidup mereka seperti air bersih, rumah ibadah, sarana olahraga, sekolah-sekolah yang memadai, tempat sampah, keterampilan para lansia yang bisa menghasilkan nantinya, dan salah satu yang sangat penting sekali tata batas. Ini juga sudah kita sampaikan ke mereka, kita akan perjuangkan. Nah, salah satunya umpamanya di Melawaken itu kan daerah masih ada hutan, ada perusahaan pertambangan. Jadi kita menginginkan hutan-hutan yang tidur itu kita buka jadi lahan kelapa sawit untuk masyarakat,
Umpamanya tanah kita bikin yang tidak bermasalah, kita buat kelompok untuk masyarakat yang sekitarnya, dan juga program kita sudah mengalahkan alat berat di setiap kecamatan, tentunya untuk mendukung daripada pembukaan lahan-lahan itu. Nah, sehingga ketika lahan terbuka, program kita juga ada berkaitan dengan bibit perkebunan yang sesuai dibutuhkan. Umpamanya kelapa sawit, jagung, dan lain-lain, menyesuaikanlah apa yang kira-kira menjadi cocok di daerah kita di sini. Dan jadi sehingga yang dulunya masyarakat itu bekerja di perusahaan, ketika program kita jalan ini, umpamanya perkebunan kelapa sawit, insya Allah 4 tahun ke depan mereka tidak lagi memanen di perusahaan, tetapi memanen kebun mereka sendiri. Dengan dukungan pemerintah tadi, membuat kelompok, membuka lahan, memberikan bibit, dan sebagian bantuan untuk pupuk dan rondapnya. Sehingga 4 tahun ke depan tidak terasa program ini, mereka yang bisa biasa memanen punya perusahaan, bekerja di perusahaan, ikut merawat dan memanen punya mereka sendiri. Inilah salah satu yang harapan kita yang ditunggu-tunggu masyarakat ketika sudah melaksanakan pilkada tetapi masih ada sengketa kemarin. Ya tentu program ini juga diharap-harapkan mereka sampai pada menjelang besok ini mereka masih bertanya. Dan ini kita tetap komitmen ketika nanti kita terpilih, ini akan kita laksanakan. Termasuk masyarakat juga mendambakan berkaitan dengan pendidikan gratis. Dengan program kita ini, insya Allah orang yang tidak mampu itu bisa sampai sarjana, tidak membebankan orang tuanya. Dan begitu juga kita sudah menyampaikan berkaitan dengan SD, SMP, masuk ke SOTA, kita akan memberikan bantuan setiap tahun itu mulai dari seragam, sepatu, tas, buku, topi, dan lain-lain itu itu akan kita bebankan kepada PDD kita. Itu sudah ada di dalam program itu. Insya Allah ini akan terlaksana nantinya. Jadi banyak hal yang ditunggu masyarakat dan kita tetap komitmen jika di dalam PSO ini kita masih berhasil dapat perolehan suara yang terbanyak, insya Allah program ini akan kita lanjutkan. Ini ada beberapa. Nah, salah satu juga berkaitan dengan daerah Malawake ya. Malawake ini kan ada berdampingan dengan perusahaan. Sepanjang mereka bekerja dengan profesional, sama hasilnya dengan orang-orang yang daerah, kita mendorong. Salah satu umpamanya perusahaan pertambangan. Di situ kan ada butuh karyawan, sopir, operator, dan lain-lain. Yang pertama masyarakat kita latih, pemuda-pemudanya kita latih. Bahkan keinginan kita, kalau memang perusahaan itu kontraknya panjang, perusahaannya lebih kokoh dan kuat, kira-kira bisa beberapa tahun, kita akan memfasilitasi mendukung berkaitan dengan umpamanya yang dulunya hanya sopir di perusahaan. Kalau perusahaan memang berkenan, kita mendukung masyarakat kita ini, sopir ini bisa melesing sendiri alat ke ke dialer, sehingga dia punya umpamanya kebutuhan sarana atau tronton. Pemerintah daerah menyepot dengan adanya kontrak tersebut, kontraknya lebih panjang, alangkah sopir ini bisa kredit sendiri, didukung oleh pemerintah berkaitan dengan kontraknya, meyakinkan sehingga beberapa tahun ke depan dia jadi sopir. Kelebihan itu juga bisa membayar leasing di dialer. Jadi 4 tahun itu dia sudah bisa memiliki sarana sendiri, apakah mulai dari sarana mobil kecil, tronton, bahkan alat berat. Ini kita upayakan karena hasilnya sama, kenapa kita harus mengundang kontraktor dari luar, sepanjang orang masyarakat itu bisa bimbingan. Ini ada keinginan kita ke depan sehingga masyarakat ini tumbuh hidup di sekitar pertambangan. Ini beberapa yang
antusias kita terapkan ke depan nih. Termasuk program kita di daerah TPS 1 Melayu. Nah, daerah TPS 1 Melayu ini kan daerah kota. Nah, jadi masyarakatnya juga sering jemut di situ. Nah, jadi di situ mereka lebih cenderung usaha pasaran. Nah, juga di sana tersentuh juga dengan program kita. Selain pendidikan, kesehatan kan kita ada program yang untuk meningkatkan usaha UMKM. Nah, di sana kan banyak pedagang kita yang tradisional itu lapak-lapak sayur dan lain-lain. Nah, itu akan kita bantu nantinya permodalannya dan kita tata. Karena pasar Ipo ini daerah pasar yang senang dikunjungi masyarakat. Walaupun pasarnya sangat sederhana, tapi di situ terkenal lebih murah dan lebih nyaman tempatnya. Padahal Penopo itu lebih mewah ya, tapi masyarakat masih banyak berkunjung. Ini akan kita tata, mulai dari parkirnya, lapaknya supaya tidak terganggu. Ya kita usahakan tempatnya yang tetap strategis, mudah dikunjungi, tetapi masyarakat tetap berjualan bisa. Ini salah satu program kita dan tidak kalah penting itu penambahan modal bagi yang lainnya. Sehingga asar tetap tumbuh, masyarakat tetap penghasilan, kerjaan, ini salah satu untuk BTT. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana. Makanya kita kemarin banyak dapat suara ke sana. Dan ini yang dipertahankan, jangan sampai terjadi golput. Apalagi ini menjelang hari raya, ya jangan duluan pulang lah. Karena kita ini menentukan siapa sih yang jadi pemimpin kita. Mungkin bisa dinilai dari program, visi dan misi yang sangat menyentuh hati mereka. Jadi kita mengajak mereka menghargai PSU ini kita laksanakan dengan tertib, damai, tentram, dan turun ke TPS. Berilah hak pilih sesuai dengan hati nuraninya. Artinya mau mengulang kemenangan di situ ya. Kemarin ya, pada pilkada yang kemarin, 2 TPS itu 01 Melayu dan 04 Melawaken, Bogor menang. Ya kita unggul. Inilah kita ingin mau daripada masyarakat tetap turun ke TPS. Karena dua TPS inilah yang menentukan siapalah yang menjadi dari pemimpin Belitung Utara ke depan. Dan mudah-mudahan mereka tetap sadar, yakin bahwa ini hal sesuatu yang betul-betul tidak makan dan diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Belitung. Ini mungkin ini kesmikara. Oke, boleh ba? Oke. Ada hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Hendra. Mana saya dengar kalau untuk tim 01 Pak Hendra ini banyak diarahkan apa ditugaskan ke Malawakan. Ada beberapa masalah yang saya kata. Pertama, soal administrasi pemerintahan. Karena saya dengar ada tata batas desa Malawaken dengan batas desa lain Menasin, dan warga Malawaken dan hari itu bahwa satu roti mereka akan digabung dengan desa lain dan itu mereka tidak mau. Itu yang pertama Pak Hendra. Pertanyaan kedua saya, letak RT 5 dan RT 6 di Malawaken ini sangat strategis. Tempat kita melakukan BSU itu di dalam negara. Tapi ada satu fasilitas untuk kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa Pakai telepon, komunikasi itu sama Tuhan. Nah, bagaimana rencana ke depan? Apakah Pak Hendra juga sudah punya catatan tentang hal itu dengan saya dengan Pak Hendra. Dan yang ketiga, dari total pemilih di Malawaken kita 50, saya lihat cukup besar saudara kita yang dari Keharingan. Dan selama ini bukan rahasia lagi bahwa Keharingan kadang-kadang dalam terjadi program tanda kutip mereka seperti kurang diperhatikan. Nah, bagaimana dengan populasi mereka yang sebanyak ini di daerah Malawaken, pasangan Dobuhelo memberi perhatian terhadap saudara kita lang berada matahari putih Indonesia. Silakan Pak Hendro. memang desa Malawaken ini masih menyisakan persoalan tata batas dengan desa tetangganya. Yang sebagian masyarakat merasa khawatir
kalau wilayah mereka berkurang. Kalau melihat riwayat wilayah Peso ini, dalam sejarahnya memang masyarakat di situ berasal dari Malawaken. Dulu di tahun mungkin akhir 80-an sampai 90-an itu ada namanya proyek pemberdayaan masyarakat terasing yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Kandep Sosial. Ya, dan saya kebetulan dulu pernah ke sana itu tahun 90-an mengantar tim dari pusat. Hampir sama dengan sosial yang ada di Terinsing. Jadi ada dua lokasi ini. Nah, jadi setelah menjadi desa, maka terikutlah mereka menjadi desa Malawaken. Jadi walaupun namanya Malawaken ini dulu berada di seberang Moratewe di sini. Karena di seberang sana itu kan ada camp dulu, ada yang namanya Desa Teluk Mayang. Tapi yang populer terus berlanjut adalah nama Malawaken sekarang. Nah, nanti memang sekarang di wilayah itu sudah bercampur. Mayoritasnya masih berasal dari desa Malawaken. Ada juga dari Jawa, Flores, Banjar, dan sebagainya. Nah, nanti tata batas ini kan SK Bupati ya. Kita cari solusi yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Agar jangan sampai wilayah tata batas desa ini mengganggu hubungan antar desa itu. Karena masih dalam satu kesatuan wilayah Barito Utara. Jadi kalau ada perbedaan sedikit, mari kita duduk bersama, kita lihat riwayatnya, sehingga kedua pihak ini jangan ada yang dirugikan, jangan ada yang diuntungkan. Setahu saya di wilayah RT 5 dan 6 ini, nomenklatur di bidang pendidikan dan kesehatannya masih nama Malawaken. Karena dalam riwayatnya seperti itu dulu. Kemudian masalah zaman teknologi informasi ini, keluhan masyarakat, mereka butuh agar bisa seperti masyarakat di daerah lainnya. Dan memang itu sudah satu kebutuhan. Kalau tanpa kita masyarakat mengetahui informasi luar, mereka akan tertinggal. Ya, nanti pemerintahan Gogohelo akan membantu mengusulkan itu supaya mereka juga tidak tertinggal. Kalau merasakan itu menuntut adanya suatu sinyal yang cukup baik, itu artinya masyarakat punya pendapatan yang memadai. Karena biaya itu kan tidak murah ya. Jadi sampai hari ini mereka itu agak kasihan karena harus bayar paket desa itu. Nah, itu agak memberatkan itu untuk semuanya. Padahal sebenarnya tidak jauh ya dari udah jauh dari kota. Bahkan nanti mungkin jalan jangka panjangnya wilayah itu merupakan wilayah kota. Pengembangan kota Moratewe termasuk Jingah, Jambu, Terinsing, Trahean ya. Kita tidak tahu berapa 15 tahun ke depan itu sudah menjadi kota. Yang terakhir, ketiga, memang betul untuk wilayah Malawaken juga mayoritasnya masih Hindu Kaharingan, di mana Kaharingan itu merupakan agama, tetapi tempatnya berada kan tidak ada di pusat kan, jadi dicantolkan di Hindu Kaharingan, walaupun antara Hindu dan Kaharingan itu berbeda. Nah, mereka ini kalau secara total Barito Utara berjumlah kurang lebih 19.000, yang artinya mereka adalah penganut agama terbesar setelah Muslim. Dan sebaran masyarakat Kaharingan ini, mohon izin, banyaknya di desa. Iya. Nah, termasuk di Desa Malawaken ini, RT 5 dan 6. Nah, karena mereka ini masyarakat Barito Utara juga, kita perlu mengangkat semuanya lah. Tidak memandang dan termasuk warga Kaharingan ini. Dan rencana kita nantinya, bila mana pemerintahan kita Gogohelo yang memimpin, dengan pertimbangan banyak komposisi mereka yang kedua terbesar itu, kita akan bangun Balai Basarang Induk Kecamatan Tereh Baru di Malawaken Atas, sekitar wilayah itu sebagai bentuk partai. Dan bukan hanya di Malawaken, termasuk kecamatan lainnya juga nanti. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mensukseskan PSU ini. Himbauan saya sama dengan Pak Haji, agar masyarakat turun ke TPS, mencoblos hati nurani, melihat mana yang terbaik untuk 5 tahun ke depan, karena ini sepertinya pilkada ini cukup merupakan suatu taruhan ya, taruhan untuk memilih pemimpin yang terbaik
menurut masyarakat pada saat ini. Oke, Pak Adi, ini mungkin yang terakhir yang ingin Pak Haji Bogo dan Pak Menbo pertegas untuk para pemilih. Karena 2 TPS itu yang menentukan Bantul Utara 5 tahun ke depan kan tiap pemimpinnya. Apa yang mungkin harus paling terpenting disampaikan untuk para pemilih itu, Bang? Ya, terima kasih Bung Denny Sumerji. Mudah-mudahan tidak meleset lagi. Untuk besok ini kan sudah ditetapkan tanggal 22 Maret. Nah, jadi harapan kita yang himbauan kepada masyarakat tetap turun ke TPS, berikanlah hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dengan adanya sesuatu yang memikirkan tentang berkaitan program tadi, maka muncullah antusias untuk memilih seorang pemimpin. Jadi harapan kita harus hadir karena 1.155 orang ini yang menentukan nasib Baritu Utara ke depan. Jadi harapan masyarakat Baritu Utara kepada 2 TPS ini itu betul-betul turun hadir ke TPS, berilah hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Jadi jangan takut bahwa ada pengaruh masalah keamanan. Insya Allah keamanan sudah banyak yang mengamankan saudara-saudara kita di jalan. Ada BRIMO, ada polisi, ada STNI dan lain-lain. Jadi jangan takut, insya Allah masyarakat aman. Yang penting masyarakat turun ke TPS, beri haknya sesuai dengan hati nurani. Dan pada saat ada rasa takut. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan didukung dengan hari yang cerah, suasana Ramadan, masyarakat kita selalu bersahabat dan betul-betul menginginkan pemimpin yang terbaik sesuai dengan hati nuraninya. Mungkin itu kita. Oke. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita sambung dengan narasumber-narasumber tetap lainnya di acara dan potensi yang lain.